Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi yang cerah ini, senang Ibu bertemu dengan kalian kembali pada mata pelajaran bimbingan dan konseling. Namun, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya, tetap menjaga moodnya dan siap menerima materi pada pagi hari ini. Topik kita kali ini yaitu tentang motivasi dan belajar. Bisa dikatakan motivasi belajar. Kenapa sih kita harus selalu menjaga motivasi dalam diri kita dan kenapa kita harus belajar sepanjang waktu? Akan Ibu sampaikan bahwa belajar itu tidak mengenai akademis saja, tetapi non-akademis juga harus kita pelajari. Secara tidak langsung, banyak hal yang kita pelajari dan harus kita pelajari untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang berusaha untuk menjadi bermanfaat untuk orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ibu harap kalian semuanya mencatat materi pada pagi hari ini dan memperhatikan dengan seksama. Meningkatkan motivasi belajar dengan mudah dan menyenangkan. Kali ini Ibu berusaha membuat kalian merasa nyaman dan senang dalam belajar ke depannya. Tetapi harus ada kesepakatan terlebih dahulu, yaitu teman-teman ada kemauan dan keinginan untuk meningkatkan motivasi itu sendiri. Apa gunanya belajar kalau tidak ada motivasi? Apa gunanya belajar kalau nggak ada niat dan kemauan dari dalam diri kita? Oleh karena itu, ayo kita sama-sama berusaha meningkatkan motivasi dengan mudah dan menyenangkan. Akan menyenangkan apabila teman-teman semua benar-benar ada kemauan dan ada usaha dan semacam progres ke depan dengan tujuan tertentu. Jadi bukan Ibu saja di sini yang akan ngomong bla 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 dan menyampaikan materi, tetapi kalian juga harus ada progres ke depannya. Oke, setuju? Namun sebelum masuk ke materi inti, yuk kita pelajari terlebih dahulu apa itu motivasi dan apa itu belajar. Jadi motivasi adalah kekuatan-kekuatan dalam diri seseorang untuk memberikan dorongan dalam melakukan sesuatu. Jadi motivasi itu kekuatan yang ada di dalam diri kita untuk akhirnya kita mau melakukan sebuah aktivitas itu. Kalau motivasi belajar berarti kekuatan dari dalam diri kita untuk melakukan aktivitas belajar. Ibu tahu sekali apa yang kalian rasakan. Belajar itu memang gak mudah, apalagi meningkatkan motivasi untuk belajar. Rasanya sebel, rasanya malas sekali. Tapi nggak ada salahnya kan kita melakukan perubahan sedikit saja untuk memberikan manfaat terhadap diri kita. Sedikit saja motivasi dalam diri kita, kalau dijalankan secara rutin akan menjadi sebuah motivasi yang besar dan akhirnya tercapailah tujuan yang besar pula. Oke, semangat. Baik teman-teman, setelah kita tahu tentang motivasi itu apa sih, dan ternyata motivasi itu sangat perlu ya dalam diri kita kalau kita ingin belajar atau melakukan sesuatu. Apalagi motivasi belajar. Belajar itu banyak banget. Jadi motivasi belajar itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita melihat orang lain yang sukses. Iya, dia pencapaiannya ini. Dia bisa ini. Setelah kita lihat motivasinya, kita lihat jejak prestasinya, kita jadi kayak semacam semangat banget, berapi-api, terus aku juga pengen kayak si dia, aku juga pengen kayak si itu yang punya prestasi ini. Tapi perlu kalian ketahui bahwa kita boleh termotivasi oleh orang lain, kita terinspirasi oleh kesuksesan orang lain, tapi perlu diingat bahwa kita juga butuh waktu untuk memperjuangkan itu semua. Terkadang semangat kita yang besar itu ada di awal saat kita melihat kesuksesan orang lain, kita melihat pencapaian orang lain, energi kita itu udah habis di depan, kita udah berapi-api semangat sekali.
untuk melakukan sesuatu. Padahal dalam sepanjang perjuangan itu kita juga butuh motivasi. Jadi alangkah baiknya kita juga menjaga motivasi itu sendiri untuk tetap bisa semangat dalam melakukan setiap tahap-tahapnya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menjaga motivasi itu sendiri. Jangan mentang-mentang kita lihat prestasi orang lain, di depan kita semangat berapi-api, tapi pas udah ke tahap kedua, 3, dan selanjutnya kita jadi malas, kita kayak kurang motivasi. Kalau kita malas belajar, alasannya aku lagi nggak mood nih, lagi kurang motivasi, kurang inspirasi, kayak gitu. Padahal enggak teman-teman, kalian udah punya motivasi. Kalau kalian melihat orang lain sukses, tiba-tiba kalian juga pengen kayak dia, berarti kalian sudah ada kekuatan dalam diri. Hanya saja teman-teman perlu untuk menjaga motivasi itu sendiri dan mempertahankannya sampai tujuan itu tercapai, seperti itu. Selanjutnya yaitu hakikat belajar. Jadi belajar itu apa sih? Belajar itu apa? Belajar adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang akhirnya menciptakan sebuah pengalaman yang pada akhirnya akan merubah tingkah laku kita atau membawa perubahan ke depannya. Jadi belum dikatakan belajar kalau dalam diri kita belum ada perubahan. Jadi kalau kita sedang berusaha melakukan sesuatu, sedang berusaha untuk melakukan tahap-tahap untuk mencapai tujuan tertentu, kalau belum ada perubahan, ya berarti kita belum berhasil dalam belajar. Tapi kalau sudah ada perubahan ke depannya, berarti itulah yang dinamakan belajar. Perubahan tingkah laku dalam diri kita. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar kita ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri kita. Misalnya kita mau belajar sesuatu, kalau kita memang ada keinginan dan kemauan untuk belajar, ya pasti kita belajar. Kalau kita nggak ada kemauan, kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba kita kayak bad mood, kayak males, padahal itu lingkungan kita, sosial kita itu nggak mempengaruhi aktivitas belajar kita. Kalau yang dari eksternal itu misalnya lingkungan kita kayak nggak mendukung kita belajar, terus kayak orang-orang di lingkungan kita cenderung menjatuhkan kita, itu berarti hal-hal yang mempengaruhi kondisi kita saat belajar yang dari luar. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu menentukan gaya belajar. Kita cocoknya belajar yang kayak gimana, yang listening atau yang bagaimana. Kalau listening berarti kita metodenya dengan mendengarkan, lebih ke mendengarkan sebuah materi kemudian kita mengingat, atau kita menggunakan metode belajar yang lainnya, misal visual berarti kita dengan gambar, dengan menggambarkan sesuatu baru kita bisa belajar. Yang kedua yaitu agenda belajar. Agenda belajar kita membuat jadwal dan waktu kapan kita belajar, kapan kita istirahat, kapan kita bermain, dan kapan kita melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan agenda belajar kita menjadi lebih terperinci apa saja yang harus kita pelajari dan kapan waktunya kita mempelajari hal-hal tersebut. Hal ini tentu saja akan memudahkan kita dalam memahami materi, jadi kita tahu waktu-waktunya. Selanjutnya yaitu menghindari hal-hal yang menghambat belajar kita. Misalnya kita itu nggak bisa fokus kalau ada handphone, berarti kalau kita belajar handphonenya disimpan dulu, baru kita belajar. Kita nggak bisa fokus melakukan suatu kegiatan kalau lagi berisik, berarti kita belajarnya cocoknya itu pas malam hari, kayak gitu. Jadi setiap orang memiliki permasalahan dalam belajar masing-masing. Kita gali lagi, apa sih hambatan yang membuat kita menjadi nggak semangat belajar, seperti itu. Selanjutnya yaitu menggunakan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung itu seperti buku, laptop, atau handphone. Jadi kita perlu fasilitas-fasilitas tertentu untuk meningkatkan pemahaman kita, untuk melengkapi kebutuhan kita dalam belajar. Misal kita butuh buku yang banyak, ya udah kita datang ke perpustakaan, kita pinjam buku yang kita butuhkan, seperti itu. Selanjutnya yang sangat penting, kembali lagi ke topik awal, yaitu menjaga motivasi dan semangat itu sendiri.
Apa gunanya sih kita belajar berjam-jam, kita baca-baca, tapi nggak ada motivasi? Ya percuma dong, akhirnya kita lupa. Jadi kita perlu motivasi, perlu kegigihan, perlu ketekunan, perlu sebuah niat yang kuat dalam diri kita. Selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Kalau kita punya motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, tapi kita terlalu memforsir diri untuk belajar, itu juga nggak baik. Kita perlu waktu untuk istirahat. Kapan kita belajar, kapan kita istirahat, kapan kita bermain, dan kapan kita bersenang-senang, itu waktunya harus terkontrol ya. Selanjutnya yaitu meminta restu orang tua. Tentu saja dalam belajar kita tidak ada tanpa iringan doa dan restu dari orang tua. Oleh karena itu, sayangilah orang tuamu dan belajarlah, salah satunya karena orang tuamu. Jadi kalian tahu dahsyatnya doa orang tua, maka jangan lupa minta restu orang tua karena sangat penting ya. Selanjutnya yaitu pentingnya motivasi belajar. Yang pertama, menentukan arah kita ke depan. Dengan belajar kita tahu ke depannya kita mau bagaimana, apa yang harus kita pelajari, seperti itu. Suatu saat akan berguna di masa depan. Dengan motivasi belajar itu sendiri, kita menjadi tahu apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita kerjakan, dan apa yang perlu kita pahami untuk kedepannya, apa yang perlu dilatih dalam diri kita, skill apa yang kita butuhkan untuk saat ini dan selanjutnya. Dengan motivasi belajar, kita menjadi berusaha mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat dalam diri kita. Kita berusaha untuk melakukan hal yang positif, kita berusaha untuk tetap semangat dalam beraktivitas, karena kita punya motivasi belajar itu sendiri. Selanjutnya, dengan belajar itu adalah sebuah sarana untuk mencintai diri sendiri. Kalau kita nggak cinta sama diri sendiri, ya nggak mungkin kita belajar. Tapi kalau kita merasa butuh dan kita merasa harus belajar, itu artinya kita sudah mencintai diri sendiri. Kemudian pentingnya belajar dan pentingnya motivasi belajar yaitu mengerti bahwa belajar merupakan hal yang penting yang akan berguna pada hari ini, esok, dan nanti. Baik, sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, teman-teman silahkan simak tayangan video motivasi berikut ini ya. Kita hidup dengan impian dan keinginan yang tak terbatas. Akan tetapi, kita hidup dengan waktu dan tenaga yang terbatas. Itulah yang menjadi tantangan dalam hidup, untuk menciptakan strategi bagaimana cara mewujudkan impian kita. Terkadang kita lelah saat berjuang, tak jarang terbesit pikiran untuk menyerah. Terkadang kita lelah untuk belajar, tak jarang terbesit pikiran untuk mengubur impian. Tapi, apakah kita akan membiarkan hidup kita sia-sia begitu saja? Membiarkan waktu menggilas kita menjadi makhluk yang hina? Bukankah dengan berjuang, hidup kita akan menjadi terhormat? Bukankah dengan belajar, kita akan memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita? Teruslah belajar dan berjuang, karena hanya dengan itulah kita akan dikenang oleh dunia. Hiduplah seolah engkau mati besok, tapi belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini supaya aku bisa terus bikin video yang berkualitas untuk kamu. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya kita bisa terus menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah melihat tayangan video tersebut, karena waktunya sudah mendesak dan akan segera ke jam pelajaran selanjutnya, jadi saya minta teman-teman segera menuliskan isi dari video tersebut, kemudian usaha kalian untuk meningkatkan motivasi belajar, kemudian siapkan satu pertanyaan yang berkaitan dengan motivasi belajar, atau mungkin kalian bisa curhat juga nggak apa-apa. Barangkali ada beberapa hal yang gerundel di hati teman-teman semuanya tentang motivasi belajar, bisa kalian tuliskan ya. Ya, tulisnya dalam selembar kertas, nanti dikumpulkan ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akhiri saja ya. Sebelum kita mengakhiri
perjumpaan pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.